Gus Zainul. Baik Gus, bagaimana tadi yang sudah panjenengan sampaikan bahwa kita hendaknya menghidupkan 4 malam. Kalau sebagaimana kita kalau malam yang Idul Adha dan Idul Fitri itu jelas dengan bertakbir, tahmid. Ini bagaimana dengan yang malam Arafah sama yang satu lagi malam ini ya, apa namanya? Tarbiyah sama Arafah ini. Ya, dengan banyak sholat. Yang pertama sholat seperti biasa menghidupkan malam-malam Ramadan, ya sholat yang paling utama. Kemudian berzikir, bertasbih, berselawat, dizikirkan macam-macam. Jadi artinya kita hidupkan untuk beribadah di malam-malam. Nah, ibadah kan semuanya. Tidak ada batasan ini. Tidak ada batasan. Baik, untuk kemudian tentang bagaimana kita menghidupkan di Idul Fitri pada saat orang biasanya untuk bertakbir, bertahmid. Nah, ini ada kesibukan yang dilakukan oleh sebagian hamil ini yang sibuk untuk membagi zakat fitrah ini. Apakah ini juga termasuk di dalamnya ini? Termasuk. Ibadah ini kan ada ibadah makhluk, ada ghairu makhluk. Jadi karena dia punya tugas, si amil ini kan diberi tugas mengurusi zakat, mulai dari pengambilan, penyaluran dan sebagainya. Ini juga ibadah. Karena tanpa mereka juga, ya penyaluran zakat juga tidak akan berjalan. Untuk terkadang orang yang membayar zakat ini terkadang timbul malas apa perlu. Nah, ini memang perlu dijemput bola juga perlu. Jadi mereka juga dikatakan ibadah. Ibadah itu apabila dikerjakan semata-mata karena Allah, tapi bukan karena Allah, ya Allah alam bisawab, ini Allah yang maha tahu. Jadi umum ini masalah. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya zikir, ini kan ibadah makhdhah ya. Yang makhdhah seperti itu, kita berbuat baik kepada, kemarin saya jelaskan, ada anak, istri, uang nafkah ditambah, silaturahim sama keluarga dan sebagainya. Ini kan juga ibadah ya. Ini sebelum kita lanjutkan ke masalah zakat ini, Gus. Nah, ini ada fenomena baru ini kayaknya. Ada di sekelompok orang yang ada di Jawa Tengah ini, namanya sudah berhari raya hari ini. Nah, ini bagaimana menurut pandangan Gus Zainul ini? Ya, tentu saja kita kembali kepada satu hadis yang sahih dari riwayat Imam Bukhari. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Wa in khala bainakum wa bainahu sahabun wal fa'afilul iddata sya'bana salasina yaum. Fa'afilul iddata salasina yaum. Mulailah puasamu dengan ru'yah, akhiri puasamu dengan ru'yah. Apabila terhalang pandangan kamu dari melihat hilal, fa'afilul iddata, sempurnakan bilang, artinya genapkan menjadi 30 hari. Nah, kita tidak tahu mereka berdasarkan apa. Kalau berdasarkan perhitungan bulan, ya mereka mulai awal puasa itu anggapnya masuk hari berapa, tanggal keberapa. Jadi puasa 29 hari atau 30. Ini kan 1 bulan itu kan 29 hari atau 30 hari. Ya. Kalau kita masuk 1 Ramadan kemarin kan hari Selasa. Kita dihitung sampai sekarang kan masih masuk ke malam yang ke-20. Nah, kalau kita ikut hari raya, mana ada puasa 25 hari. Ini kan ya. Tapi entah mereka di semua
niki punya keyakinan sendiri-sendiri. Mereka berdasarkan apa? Kalaupun dalil mereka, dasar mereka itu dasar yang memang tidak bertentangan dengan syariatnya, ya monggo. Tapi tidak boleh mengajak-ajak, karena yang berhak mengajak ini hanya pemerintah yang mengumumkan. Kalau untuk pribadi monggo sakarepe masih poso sawit di tapi kalau menurut ini pemahaman kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini kan 29 hari atau 30 hari. Tapi kan harusnya ada tindakan untuk penertiban yang seperti ini, biar tidak. Makanya ini yang berwenang dan pihak pemerintah. Pihak pemerintah. Tapi kalaupun untuk pribadi monggo. Tapi kalau sampai di share sampai mengajak orang, ini yang pelanggaran. Karena kan dengan adanya media sosial ini informasi kan terus berkembang. So, ini pemerintah juga harus bergerak. Pemerintah harus bergerak mencari kejelasan, karena ini urusan yang berkaitan dengan keagamaan kita. Ini kegiatan yang sangat sampai setiap mengawali puasa ini kan sampai pemerintah yang punya gawe untuk sidang isbat ini kan biaya banyak itu. Sedangkan kalau ada seperti ini kan pemerintah harus bisa menertibkan. Khususnya Kementerian Agama ini yang harus tidak harus diadakan pertemuan dengan mereka ini. Untuk para pendengar pemirsa, ya kita ikuti anjuran ya pemerintah itu yang lebih kita perhatikan. Juga tidak lepas dari para guru-guru panutan kita, itu yang jadikan kita panutan, kita dengerin apa-apa mereka, biar kita tidak ikut berjalan di jalan yang tidak sesuai dengan agama. Nah, ini sebelum kita lanjut terus, ini sudah ada yang bergabung ini Gus bersama kita ini dari siapa ini, Bapak Mas ini dari Eka ini, dari Bumi Sholawat Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Gus Zainul selalu diberi Allah kesabaran, kemudahan dalam segala hal. Amin. Dan buat masalah dan rekan-rekan semoga sehat dan juga istiqomah. Amin. Ini ada dua pertanyaan ini Gus. Yang pertama, apakah boleh zakat 2 kali? Sebab tahun kemarin lupa tidak zakat. Terus kemudian yang kedua, bolehkah menzakati orang tua yang sudah meninggal dikarenakan atau mungkin di masa hidupnya tidak zakat, tidak bayar zakat mungkin, dan solusinya bagaimana tentang kedua hal tersebut? Untuk yang pertama, ya zakat ini adalah kewajiban, tidak bisa hilang. Kemarin saya katakan membayar zakat fitrah itu ada 5 hukum: hukum mubah, wajib, sunnah, makruh, dan haram. Langsung saya tuju yang haram. Yang haram ini kita bayarkan zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari Idul Fitri. Artinya haram itu kita tetap wajib membayar, tapi disertai berdosa. Nah, kalaupun belum dibayar, ini berdosa terus. Nah, kalau tadi mereka sampai tahun kemarin lupa kok belum dibayar, ya dibayar. Harus. Ini kewajiban, tidak bisa istilahnya kodok. Tapi tidak berbunga sih. Tidak ada bunga. Yang kita niat mengkodok, membayar zakat yang kemarin belum terbayar. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni atas keteledoran kita. Dan tentu saja pahalanya ya tidak seperti dikeluarkan saat waktunya. Seperti Sayyidina Utsman pernah lupa
tidak membayar zakat fitrah sampai beliau ingat membayarnya setelah sholat Idul Fitri. Dikatakan Nabi, andai kamu memerdekakan 100 budak, pahalanya tidak bisa mengalahkan membayar zakat fitrah dibayar sebelum sholat. Jadi pahalanya kan setelah sholat sama sebelum sholat saja sudah Berbeda. karena setelah sholat ini kan makruh. Iya. Makruh ini menghilangkan keutamaan fadilah zakat fitrah. Jadi intinya boleh dibayar karena memang harus dibayar, belum dibayar. Dibayar 2 kali, bukan 2 kali. Ini yang satu kan yang belum dibayar. Yang satu kan yang dibayar tahun ini. Adapun yang kedua, bagaimana boleh enggak membayar zakat orang tua yang dulu tidak pernah, yang dulu tidak atau pernah tidak membayar zakat fitrah? Ya kita niati bisa saja sampai. Kalaupun tidak dibayar ya sudah nggak ada kewajiban. Sudah meninggal. Karena orang tua yang wajib dibayar zakat fitrah kan begini ya. Mereka yang untuk dirinya sendiri dan orang yang nafkahnya menjadi tanggungan kita. Orang tua ini kan masih tanggungan kita apa tidak? Gitu. Kalau dulu itu tanggungan kita kok belum kita bayar, ya wajib kita bayar. Ya seperti tadi kayak kita mau tadi. Kalau bukan tanggungan kita, orang tua masih mampu waktu itu, ya tidak ada kewajiban ya orang tuanya. Nah dia sendiri yang berkewajiban. Tapi andaikan kita bayar, ya tidak apa-apa, ini bentuk bakti anak kepada bagaimana bisa. Insya Allah sampai. Ya kita ya jadinya sedekah gitu. Nah, karena dikeluarkan sesudah sholat. Sudah sholat itu sedekah. Bukan karena fadilah zakat fitrah sudah hilang. Tapi bukan berarti sudah tidak dibayar, tidak. Itu wajib dibayar. Cuma keutamaan zakat fitrah. Seperti yang kemarin saya katakan, zakat fitrah itu ada 10 manfaat yang diperoleh bagi orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Seperti kata Nabi, man a'ta shadaqatal fitri kana lahu asyratu asya. Siapa yang memberikan zakat fitrah, maka bagi dia 10 perkara. Yadhuru jasaduhu anid dzunub. Zakat fitrah itu membersihkan jasadnya dari dosa. Ini menghapus dosa. Yang kedua, wa ya'tiku minan nar. Menjadikan dirinya terbebas dari api neraka. Yang ketiga, yasiru shaumu maqbulan. Jadikan puasanya diterima. Yang keempat, yastawjibul jannah. Orang yang bayar zakat fitrah dia berhak masuk surga. Yang kelima, wa yakhruju min qabrihi aminan min kulli su'. Orang yang bayar zakat fitrah nanti ketika dibangkitkan dari kubur di saat itu sangat mencekam suasananya, tapi dia diberikan keamanan dari segala keburukan. Yang keenam, ayuqbalu ma'amila minal khairati fitil kasar. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan diterima amal kebaikan-kebaikannya selama 1 tahun yang kemarin. Jadi amal kebaikan kita ini masih tertahan sampai zakat fitrah dikeluarkan. Nah, bagi mereka yang mendapati bulan Ramadan. Yang ketujuh, wa yamurru ala sirati kalbarqil khatib. Yang ketujuh, wa tajibu syafaati yaumil qiyamah. Orang yang zakat fitrah wajib mendapatkan syafaatku, kata. Yang kedelapan, wa yamurru ala sirati kalbarqil khatib. Orang yang mengeluarkan zakat fitrah akan bisa melewati siratal mustaqim. Yang kesembilan, wa yurjahu mizanu minal hasanah. Amal timbangan baiknya menjadi berat daripada amal keburukan. Yang terakhir, yang ke-10, wa yamhullahu ismahu min diwanil asqiya. Allah akan menghapus namanya dari daftar orang-orang yang celaka. Ini keutamaan zakat fitrah. Dibayar sebelum sholat. Kalau sudah sholat, sah
zakat fitrah tapi kehilangan keutamaan seperti jamaah. Ada makruh, ada sunnah. Ketika kita melakukan makruh, maka kita kehilangan keutamaannya berjamaah. Tapi tetap sah gitu. Jadi andaikan dibayarkan, ya boleh-boleh saja. Untuk masalah wajib apa tidak, dan ini ingat tadi saya terangkan zakat fitrah ini wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri, ini yang mampu ya. Dan orang yang menjadi tanggungannya urusan nafkah. Jadi kalau dulu itu orang tua kita, tanggungan kita nafkahnya karena sudah tidak mampu, sudah tua, Anda yang wajib membayar ya wajib dikeluarkan. Kalau dulu bukan tanggungan kita, dia masih mampu, bahkan dia yang membayar kita harusnya, karena kita sebagai anak atau kerabat yang masih menjadi tanggungannya, ya maka kita tidak wajib membayarnya. Ini tadi berkenaan dengan memfoto daripada zakat orang tua yang sudah meninggal. Ini bagaimana dengan sholat, Gus? Ada kan mungkin orang tua yang waktu hidup meninggalkan sholatnya. Ini kan masalah khilafiyah saja tentang mereka-mereka yang sudah meninggal. Bolehkah kita puasanya, kita foto sholatnya? Wajib, ada yang tidak. Ya, untuk jalan tengahnya ya kita jalankan saja, semuanya sampai. Ada yang tidak perlu, seperti puasa, seperti sholat atau zakat ini kalau sudah mati ya sudah. Tapi lebih baik dikeluarkan. Insya Allah itu semua kita akan mendapatkan balasan, mendapatkan perhitungan seperti apa yang kita niatkan. Baik Gus, ada beberapa pertanyaan tadi yang sudah terjawab dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan kembali Gus, karena ini juga sudah ada yang masuk kembali untuk menyampaikan pertanyaan. Namun kita beri sejenak dan satu kembang yang kita hadirkan untuk pendengar siang di dimanapun Anda berada. Baik pendengar siang, Bincang Ramadan akan hadir setelah satu kembang berikut. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Berdentang Suara Syah.